Pada saat kita tidur, berbagai jenis posisi dapat saja dilakukan, termasuk menutupi kepala menggunakan bantal atau benda lainnya. Biasanya hal tersebut dilakukan karena suasana sedang ramai dan berisik, atau seseorang ingin tidur dalam keadaan gelap namun dengan lampu kamar menyala. Kebiasaan tersebut terlihat sepele atau biasa-biasa saja, dan kita pikir tidak akan menimbulkan hal yang merugikan. Akan tetapi, kebiasaan tersebut kabarnya dapat menimbulkan dampak buruk bagi otak. Kebiasaan tidur sambil menutup kepala dikatakan bisa meningkatkan konsentrasi zat karbon dioksida di otak dan menurunkan konsentrasi oksigen. Bila hal tersebut dilakukan secara terus-menerus, konon katanya bisa meningkatkan risiko berbagai macam penyakit seperti epilepsi, gangguan jiwa, autisme, disorientasi ingatan, sesak nafas, lumpuh, hingga keterbelakangan mental atau Down syndrome. Banyak penyakit atau gangguan kesehatan yang memang diatribusikan dengan kurangnya pasokan oksigen ke otak. Tapi dari sekian banyak jenis gangguan, kerusakan otak mungkin adalah salah satu yang paling mengkhawatirkan. Kebiasaan tidur dengan menutup kepala mungkin bisa membuat Anda tidur lebih nyaman dan nyenyak. Tapi jika Anda ingin otak Anda tetap sehat, nampaknya Anda harus mempertimbangkan untuk menghentikan kebiasaan tidur tersebut. Salah satu cara yang mungkin bisa Anda lakukan adalah dengan tidur dalam kondisi gelap, agar tidak silau. Nah, agar lebih meyakinkan, mari kita simak penjelasan dokter di studio. Wah, dokter, tadi tuh sebenarnya tuh aku sering banget tuh, tapi aku lebih sering pakai selimut ya, karena kalau udah dingin terus pengennya bawahan tutup selimut gitu loh, Dok. Oh, sebelumnya kita kenalan dulu nih, sudah ada Dokter Salim Haris, spesialis saraf. Selamat siang, dokter. Siang, dokter. Nah, aku tuh penasaran sih, Dok, kenapa boleh nggak sih sebenarnya kalau nutup selimut? Karena aku kebiasaan banget, apalagi kalau udah dingin atau nggak pagi-pagi udah ada cahaya masuk gitu, kalau hardeng pasti tutup langsung selimut, kayak aduh males banget nih bangun. Kayak gitu. Itu gimana, dok? Itu aman nggak sih, boleh dokter? nggak, dok? Ya, sebenarnya apa yang dikatakan tadi menutup wajah dengan selimut rapat-rapat itu adalah suatu perilaku yang tidak baik. Kenapa? Karena dengan kita menutup selimut ke wajah kita secara rapat-rapat, itu dengan otomatis karbon dioksid yang ada di dalam selimut tersebut akan meningkat. Dan oksigenasi tidak berjalan dengan lancar. Oh, berarti kita kayak menghirup karbon Dengan ya? demikian kita menghirup oksigen kita kembali Oke. dan kita menghirup CO2. Tapi dokter, ini ada fakta mitos nih dokter ya. Katanya tidur dengan wajah tertutup itu dapat menyebabkan kekurangan oksigen. Itu berarti fakta ya dokter? Fakta atau mitos? Wajah tertutup dengan selimut fakta. Fakta? Ya. Oh, oke. Kenapa dokter? Kan bukannya kan kalau bisa kurang oksigen, sedangkan kan selimut kan ada pori-porinya gitu. Jadi emang nggak sirkulasinya nggak bagus ya dokter? Tidak akan pernah bagus walaupun kita katakan pori-porinya. Kenapa demikian? Karena CO2 yang kita hirup itu kembali. Misalnya pada orang migrain, kondisi CO2 yang tinggi akan mencetuskan sakit kepala. Ya, jadi dengan demikian kita bisa lihat pada orang-orang yang mengalami hipertensi lama, diabetes, itu kondisi energi oksigen yang dibutuhkan cukup besar. Dengan dia menutup kepala seperti itu, pembuluh darah di otaknya udah mengalami gangguan. Wah. Sehingga dengan demikian akan berdampak negatif kepada pembuluh darah otaknya. Oke, Wah, serem ini ya. ada mitos atau fakta lagi nih, dok. Katanya, dok, ini Ya. tidur dengan wajah tertutup ini bisa menyebabkan kematian mendadak, dok. Serem nih, mitos atau fakta, dok? Mitos kalau itu. Kenapa demikian? Karena sebelum kita mengalami satu titik kritis, tubuh kita akan memberikan warning untuk kita bangun. Oh, iya secara tidak langsung ya secara- dokter ya? Misalnya gini, sleep apnea. Orang tuh yang bernapas bisa berhenti napas, itu saat dia kondisi oksigennya rendah sekali, dia akan tersendak untuk bangun. Oh, dia Ya. akan kayak kayak orang asma batuk ya. Sehingga kalau dikatakan orang menutup bisa mati karena atau meninggal karena nutup kepala itu tidak benar. Tapi Saya saya kalau nutupin orang lain ya, dok ya. Nah, Jadi kecuali bukan pakai orang- bantal nutupin muka orang. Oke, kalau misalnya kayak, tapi emang kalau siklus kayak gitu kenapa ya dok? Karena kalau misalnya saya tidur nih ya dokter ya, kalau waktu malam tuh saya tutup selimutnya, terus kadang-kadang tuh saya merasa kayak tersedak atau kadang-kadang tuh ngerasa kayak asma nih dok. Itu gimana? Itu kenapa? Emang karena tertutup selimut itu atau emang karena ada? Bukan, kalau itu karena faktor alergi Anda sendiri. Oh. Ya, karena alergi Anda sendiri. Atau kalau tidak karena Anda menelan
ada ludah yang tertelan salah masuk gitu, sehingga kita tersedak gitu ya. Jadi Oke. batuk gitu seperti itu. Nah dokter, tapi ini katanya ya dokter, tapi kayak merasa juga kalau misalnya tidur dengan ditutupin selimut nih dokter, saya merasa ada mimpi buruk. Kayak lebih sering mimpi buruk. Itu fakta atau mitos sih dokter? Mitos kalau itu, nggak ada hubungan itu. Itu kalau mimpi buruk sebenarnya kenapa sih dok? Atau karena mindset kita atau karena sebelum kita tidur kita ngelihat film hantu nih? Itu karena apa nih dokter? Mimpi buruk sebenarnya tidur itu yang baik adalah tidak bermimpi. Karena siklus mimpi itu kan siklus tidur itu kita tahu ada 5. Yang ada REM, yang ada non REM. Iya. Nah, siklus mimpi tersebut akan terjadi pada fase yang akhir ini, di mana fase itu akan berputar setiap 1,5 jam, kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi kalau Anda banyak membuat satu rangkaian emosi yang macam-macam sebelumnya, nggak nyaman hidupnya, ya itu akan terpanggil kembali kan. Oke. Wow, ternyata ya. Oke, kalau gitu. Wow, ternyata ngomong-ngomong tentang tidur nih ya. Sebenarnya yang bikin aku penasaran kenapa sih? Karena dokter saya tuh sering banget ya nutup muka pakai selimut. Sebenarnya kalau selain kekurangan oksigen terus menghirup karbon dioksida lagi, sebenarnya itu apa lagi sih dampak buruknya dokter? Ya. Kalau kita lihat pengaruh daripada dampak 2 ini, itu dampaknya terhadap pembuluh darah otak. Pembuluh darah otak itu paling sensitif terhadap karbon dioksida. Jadi kenapa nih kalau pembuluh Jadi darah karbon otaknya, dokter? dioksida itu, apabila karbon dioksida di dalam darah kita meningkat, maka pembuluh darah kita akan melebar. Itu menandakan kita kekurangan oksigen. Tetapi kalau karbon dioksida kita itu menurun, maka pembuluh darah otak kita akan menyempit. Ya, seperti kalau kita lihat pada orang yang mengalami napas cepat, seperti Ya. berlari. Berlari itu membutuhkan oksigen yang begitu tinggi. Sehingga karbon dioksida dibuang sebanyak sekali. Oksigen masuk tinggi sekali. Dengan demikian kita lihat pasien terengah-engah untuk mengeluarkan CO2 sebanyak mungkin. Jadi Sehingga oksigennya masuk begitu tinggi. Nah, hal ini tidak saja akan memberikan manfaat untuk penyebaran daripada oksigen di dalam tubuhnya karena dia exercise. Tapi di lain pihak kalau orang tidak bernapas misalnya, atau dia menutup hidungnya atau menutup mulutnya atau berenang dalam satu air, maka CO2-nya akan tinggi. Di situ pembuluh darah melebar tujuannya untuk apa? Untuk mengambil oksigen yang ada sebanyak mungkin yang masih ada di darahnya dia. Tetapi dampak daripada pelebaran ini akan menimbulkan nyeri kepala misalnya. Nah itu kalau misalnya kebiasaan nih dok, misalnya kayak Dita, kebiasaan untuk tidur tutupin pakai selimut terus dalam jangka panjang nih dok, masyarakat perlu tahu nih, ini ada efek sampingnya gak nih dok? Tidak baik. Dalam kondisi seperti ini tidak baik. Karena dengan demikian kita melatih membuat kondisi tubuh kita CO2 akan tinggi sekali. Jadi mungkin makanya kalau misalnya kita habis bangun tidur tuh ngerasa pusing atau sakit kepala Iya, itu karena itu. jadi tidak baik. Oke. Dokter, ini ada fakta mitos nih ya dokter, katanya kalau tidur dengan selimut ini bisa membuat kita ini kondisinya itu tidak fresh dokter. Menutup ya. Iya, menutup ketika bangun ya. tidur. Menutup ya pastilah. Hal tersebut Ini berarti akan fakta ya terjadi. dokter Fakta, ya? ya. Oke. Berarti walaupun tidurnya lama tapi tetap aja Ya, bangun nggak ya. fresh gitu ya? Karena tidur yang nyenyak itu bukan berarti tidur yang lama. Kalau tidur nyenyak maksudnya masuk dalam fase non REM gitu tadi, fase REM masuk dalam fase REM, itu akan memberikan satu kesegaran yang lebih. Walaupun tidur lama, tapi kalau masukin dalam non REM gitu, itu tidak ada satu aja ya, kenikmatan. Bangun tetap aja lemes. Coba Anda tidur 10 menit tertidur di kereta misalnya, atau di bis gitu ya, duduk ya di mobil tertidur gitu. Nyenyak sekali tidurnya, dan ini akan menimbulkan satu kondisi yang lebih segar. Oke, nah dok, ini juga banyak masyarakat nih yang berpendapatan bahwa kalau misalnya tidur ini ditutupin dengan wajahnya pakai selimut, ini dapat melemahkan daya ingat nih dok. Fakta atau mitos dok? Itu fakta, karena kita tahu pada orang-orang tertentu yang mengalami gangguan pembuluh darah otak misalnya, pada mereka yang mengalami kronik hipertensi, pada mereka yang diabetes, itu yes or no, itu pengobatan yang tidak terlanjur dengan baik, teratur dengan baik, itu akan berdampak kepada pembuluh darah otak. Sehingga dengan oksigenasi yang berkurang, titik-titik minimal itu akan terjadi. Hal ini akan menimbulkan cerebral small vessel disease. Apa itu dokter? Kerusakan pembuluh darah halus di otak dengan manifestasi gejala yang paling sering adalah lupa. Oke, ini Misalnya kita lupa, dokter. dok, gue kemarin ketemu si A,
lupa siapa ya namanya. Nah itu saya sering banget dokter. Oke, itu hal-hal kecil ya dok Jadi ya. hal sepele itu akan berdampak kepada untuk kelanjutannya. Oh. Ini akan menimbulkan satu kondisi yang dikenal dengan cerebral small vessel disease atau kerusakan otak Kok karena serem ya? pembuluh darah yang halus. Di mana pembuluh darah tersebut berukuran di bawah 500 mikron. Oh selain itu dokter. Jadi, nah ini akan berkembang terus. Kalau otak sebagian besar mengalami kerusakan, maka akan menimbulkan pada tingkat lanjut akan menjadi pikun atau demensia. Wah, dan ini karena itu jadi kita harus ini nih dok, jadi ke masyarakat bagaimana caranya kalau misalnya udah terbiasa nih dok supaya berhenti. Itu Yang ada pertama, obati penyakit kronis kita. Yang kedua, tidur pakai selimut nggak perlu menutup muka. Oke. Memangnya mau lihat siapa sih? Tapi kan secara pakai langsung tutup itu kita muka? nggak sadar dokter. Sadarlah waktu mau tidur itu jangan nutup muka. Oh enggak, jadi nggak nutup mukanya bukan pas mau tidur. Jadi itu kayak kalau kita udah setengah tidur nih tiba-tiba udah bangun-bangun udah ketutup aja mukanya. Tidur sendiri. Iya tidur sendiri Ya dokter. kawin buru-buru. Nanti ada suami yang bukain di situ. Oke. Oke dok, ini selain itu apa lagi nih dok, masyarakat perlu tahu nih penyakit-penyakit yang bisa diakibatkan karena menutup pakai selimut tadi dok. Tadi saya bilang, Selain yang tadi dokter. penyakit yang timbul dampak daripada menutup ini adalah dampak daripada CO2 dan oksigen. Jadi semua penyakit yang dicetuskan berhubungan dengan pembuluh darah. Oke. Kalau sudah bicara pembuluh darah, berarti masuk kepada stroke, masuk kepada demensia, masuk kepada forgetfulness, masuk kepada sakit kepala. Ya, karena CO2 yang tinggi, pembuluh darah melebar, akan timbul, gue sakit kepala berdenyut, akan timbul seperti itu. Iya bener dokter, Ya? sering banget Ya, sih. memang benar, karena aku memang pintar kan ya. Ternyata harusnya nggak usah pakai selimut, tapi nggak mungkin juga kalau nggak pakai selimut kedinginan. Ya, Oke. pakai selimut lah, nutupin badannya aja. Nggak Oke. usah muka-muka ditutup-tutupin. Oke baik, terima kasih banyak dokter. Kembali banyak, sama-sama. Terima kasih Sama-sama. dokter. Nggak terasa nih dok, sudah hampir 60 menit nih kami menemani Anda dan sudah waktunya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Ayah Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan yang mungkin belum tahu ya tadi atau terlambat nih ya menyaksikan Ayo Hidup Sehat, kita bisa lihat di viva.co.id. Dan sekarang sudah waktunya saya Dita Fakrana. Saya Dr. Sheila Salsabila, Indonesia, Ayo Hidup Sehat. Sehat.